Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbataku wa marifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, ini nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat ibadah. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada baginda Rasulullah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita masih bisa bermuhazahah, yang mana ada sekitaran 1 minggu saya baru aktif lagi, yang mana mohon maaf karena ada beberapa kesibukan dalam aktivitas sehari-hari saya. Pada kesempatan kali ini yang mana kita sesuai dengan mukodimah saya awal, yaitu tentang fil ibadah, yang mana kita ibadah di dunia ini, entah itu sholat, entah itu sodakoh, entah itu apapun yang menamakan tentang ibadah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang membentuk ibadah, entah itu dalam istiqomah, dalam ranah-ranah kebaikan, yang mana dalam ranah hijrah. Dalam pengertian hijrah, kita itu hidup dari hidup yang kemarin itu kurang baik, lanjut ke hidup dan berjalan ke jalan yang lebih baik. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ad-dunya mata'ul gurur, dunia ini hanyalah sebatas penipuan. Terkadang kala kita sampai lupa menghalalkan segala cara, entah itu yang pedagang, entah itu yang pekerja, entah itu dan yang lainnya, aktivitas kita sehari-hari, yang mana ibadah kita kadang lupa, hijrah kita terkadang terbengkalai. Lalu apa? Karena kita tidak dilandaskan cinta kepada Allah, tidak dilandaskan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, alangkah indahnya ketika kita mampu terus-menerus bisa hidup dalam ranah-ranah istiqomah. Entah itu istiqomah dalam ibadah, entah itu istiqomah dalam pekerjaan, entah itu istiqomah di dalam pengajian kita. Yang mana yang akhir zaman ini kadang-kadang kita suka miris. Orang diberikan kebahagiaan, ada yang melalui rezeki, ada yang melalui sembuh atas penyakitnya, ada yang melalui sembuh atas dari berbagai macam hal yang buruk menimbulkan hal yang kebaikan, dan juga ada orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah melalui salah satu pekerjaannya. Akan tetapi ia lupa kepada Allah, lupa kepada ibadahnya, lupa kepada sholatnya, lupa kepada tempat istiqomahnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, istiqomah itu adalah mahal. Mungkin hanya orang-orang yang mahal lah yang Allah istiqomahkan di dalam perbuatannya, di dalam perjuangannya, di dalam ranah-ranah istiqomahnya. Sangat sayang 1000 sayang ketika hijrahmu hanya terbengkalai hanya untuk urusan dunia. Sayang 1000 sayang ketika hijrahmu terbengkalai hanya untuk kepentingan dunia yang fana. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ulama adalah estafet penerus perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita melihat ke belakang, orang-orang terdahulu yang sangat begitu takjim kepada ulama, yang sangat begitu mahabbahnya dan cintanya kepada ulama,
Bahkan ulamanya pun tidak melihat, sampai disapa, sampai ditegur. Akan tetapi sayang seribu sayang, akhir zaman saudara, orang banyak yang menjauhkan ulama, tidak menegur sapa ulama, apalagi ada yang tidak menegur gurunya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kita hidup di dunia yang fana ini jangan sampai kita tertipu dalam tipu muslihat-muslihat setan. Karena kita hidup di dunia, kita juga butuh yang dinamakan dunia. Bukan berarti tidak untuk mencari dunia, bukan. Jadi kita harus seimbang saudaraku. Syariat dan hakikatnya harus seimbang. Dunia dan akhiratnya harus seimbang. Kamu ada aktivitas sehari-hari itu dunia, pekerjaan sehari-hari, jalankan pekerjaanmu sehari-hari dengan sebagaimana pada orang umumnya. Akan tetapi apalagi engkau mempunyai tempat istiqomah, kau mempunyai tempat pengajian, kau mempunyai tempat ibadah, kamu mempunyai mursyid, kamu mempunyai guru, alangkah baiknya kau sempatkanlah dirimu untuk beribadah di tempat istiqomahmu. Karena sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kita semuanya berharap diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pembelaan dari Allah, entah itu pembelaan dari jasad, pembelaan dari batiniah, yang mana pembelaan dari batinnya ini ketika kita telah masuk dalam ranah-ranah istiqomah, itu ujiannya sangat berat saudara. Kadang ujiannya capek, kadang ujiannya lelah, aktivitas sehari-hari, pekerjaan, itu sebenarnya itu hanyalah ujian semata saudara. Misalkan kita contoh orang-orang yang pedagang, tiap hari mungkin dia itu selalu dagang. Misalkan disempatkan, apakah diliburkan itu pekerjaannya, apakah hari Jumat, apakah hari Minggu, menyempatkan dirinya untuk bertemu kepada gurunya, sowan kepada gurunya, atau datang ke tempat istiqomahnya. Begitupun orang-orang yang pekerja contoh misalkan dia shift 3 mungkin tidak bisa hadir di tempat istiqomahnya. Ada shift 2, ada shift 1 yang mana menyempatkan diri untuk hadir di tempat istiqomah. Orang yang seperti itu bisa menyempatkan dirinya ke tempat istiqomah. Sesungguhnya orang-orang itu termasuk orang-orang beruntung menurut Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, alaikum bil muzalatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama para alimil ulama, dengarkan fatwa dan nasihatnya. Sesuai dengan hadis tersebut, kita diperintahkan untuk mendengarkan fatwa-fatwa nasihat ulama, mendengarkan fatwa-fatwa guru-guru kita, yang mana yang kita ketahui ulama-ulama kita ini adalah estafet penerus perjuangannya baginda Rasulullah. Akan tetapi sekarang ini terbalik. Jangankan orang itu mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan nasihat para ulama, ada orang yang ketemu ulama bahkan ngejauh, ada orang yang ketemu guru bahkan ngejauh, ada orang yang seperti itu. Semoga kita ini merasa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memulai apapun, kalau yang memulai itu mudah, yang sulit itu adalah menjaga. Entah itu menjaga kita dari sifat takabur, menjaga kita sifat dari ria, menjaga sifat-sifat yang kurang baik, itu sangatlah sulit. Begitupun kita menjaga tempat istiqomah kita, itu sangat sulit. Orang yang sudah hampir ke puncaknya terbengkalai gara-gara mungkin dunia yang fana, gara-gara mungkin ada yang lain atau komunitas-komunitas tertentu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, semoga kita semuanya diberikan pembelaan dari Allah dan selalu kita diistiqomahkan oleh Allah, mengikuti lampahnya para ulama, mengikuti orang-orang yang baik, mengikuti orang-orang hijrah di jalan Allah. Karena orang yang hijrah di jalan Allah itu sangatlah sulit. Hijrah kita memulainya hijrah itu sangat mudah. Yang sulitnya apa? Menjaga dalam ranah hijrah tersebut, menjaga dalam ranah ibadah tersebut.
menjaga dalam ranah istiqomah tersebut. Kita mengajak orang yang tadinya tidak baik menjadi baik ini sangatlah sulit. Bahkan kadangkala suka ada cemoohan-cemoohan orang yang nyinyir, saudaraku. Contoh seperti ini, oh ente aja belum bener kok ngapain ngajak-ngajak orang. Contoh seperti itu. Jawabannya sederhana, saudaraku. Jawabannya ketika kita nunggu diri kita ini bener, kita kapan gitu loh. Karena hanya orang-orang yang sombong, bahwasanya orang yang mengaku dirinya itu udah bener. Tidak ada orang itu yang paling bener. Semua orang itu adalah belajar dan lebih baik dari yang sebelumnya. Belajar dari yang waktu itu buruk menjadi belajar untuk ranah kebaikan, hijrah di jalan Allah, saudara. Karena kalau kita beranggapan nunggu kita benar dulu, mau kapan? Karena tidak ada orang yang sudah benar. Semuanya orang itu semua lagi belajar benar. Maka dari itu hijrah kita di jalan Allah, istiqomahkan kita di jalan Allah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan, ridho dan kasih sayangnya Allah. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar selalu dilanggengkan dalam apapun, entah itu ibadah, entah itu apapun, entah itu istiqomah. Semoga selalu dilanggengkan oleh Allah. Karena ketika telah Allah yang telah muqallibal qulub, tadinya orang itu ahli ibadah, orang itu ahli istiqomah. Kalau sudah Allah cabut istiqomahnya, orang itu jadi males. Ketika Allah telah cabut rasa malesnya, orang itu menjadi orang istiqomah. Karena Allah maha muqallibal qulub, saudara. Allah maha muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Orang itu mampu buat menjaga istiqomahnya. Ketika Allah telah berbuat dicabut, kita telah tidak bisa apa-apa. Akan tetapi Allah telah cinta kepada hambanya. Orang itu tadinya pemabuk, orang itu tadinya kurang baik, tapi dia itu diberi hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan pembelaan oleh Allah. Dia bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah. Maka dari itu kita semua berharap kepada Allah, selalu Allah memberikan perlindungan kepada kita, pembelaan kepada kita, yang mana kita semoga selalu diistiqomahkan dalam ranah pengajian, dalam ranah istiqomah setiap harinya untuk bisa apa? Beruji lebih baik, dan beruji lebih baik untuk mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.